Lembaran demi lembaran menuntun saya untuk terus membaca kata demi kata, petunjuk demi petunjuk, dan saya berhenti di barisan foto lama. Seseorang yang jika mendengar namanya disebut, saya langsung keringat dingin dan merinding bukan main. Karena jujur, saya tidak pernah bilang kepada siapapun kalau saya menyukainya. Sampai sekarang, sampai detik ini, sampai podcast ini disuarakan, atau mungkin sampai kalian dengarkan, atau mungkin sampai nanti. Semuanya cukup jadi rahasia yang saya simpan sendiri. Kalian sadar gak sih? Kalian ngerasa gak sih? Dia yang datang tiba-tiba, tanpa diminta. Kadang tuh dia juga orang yang bisa aja pergi tiba-tiba. Dan orang yang bisa kasih bekas selamanya. Justru malah jadi seseorang yang bisa ngerubah hidup kita. Saya sih ngerasain gitu. Jujur saya nggak tahu harus ngebukanya gimana. 3 hari sebelum saya memutuskan untuk recording podcast ini, saya menyempatkan menulis ini, tulisan yang sebenarnya sekilas mungkin kalau orang baca, ya elah biasa banget. Tapi saya takut. Saya takut karena terlalu larut dalam rasa kecewa yang seharusnya sudah saya tinggalkan dari lama. Dari dulu. Rasa kecewa yang sebenarnya saya ciptakan sendiri. Kalau dipikir-pikir lagi ya. Dia orang yang baik. Dan sampai kapanpun dia akan tetap baik. Kalau saya marah, saya kecewa, saya sedih, itu bukan salah dia. Itu murni salah saya sendiri. Membiarkan hati ini hancur akan ekspektasi. Jujur sebenarnya ini topik yang paling saya takutin, yang paling saya hindarin untuk saya bawain. Bahkan saya nggak pernah nyangka kalau pada akhirnya saya bakalan bawain topik ini. Tapi entah kenapa pikiran-pikiran kayak gini tuh selalu muncul seakan membentuk suatu pertanyaan, apa memang sudah saatnya ya untuk disuarakan? Apa memang sudah saatnya ya untuk dibahas? Mungkin juga banyak dari kalian yang sedang melewati fase ini dan butuh rekaman ini. Mungkin itu. Saya kasih judul podcast ini, Saya Cuma Kangen. Kalau lihat dia, saya selalu ngerasa setengah beban saya tuh hilang tiba-tiba. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Entah energi positif dia yang luar biasa, entah dia yang bisa berbagi cerita sama saya sampai beban setengah saya tuh jadi ditanggung sama dia, atau ternyata dunia tuh berubah baik tiba-tiba karena dia udah kerja sama semesta. Saya nggak tahu. Yang jelas, saya cuma ngerasa kalau dia orang yang bisa saya pegang rasa kepercayaannya setelah Tuhan. Loh kak, kenapa nggak setelah Tuhan, keluarga, ayah dan ibu misalnya? Enggak. Kalian sadar nggak sih? Semakin kalian beranjak dewasa, kadang tuh untuk curhat yang berat-berat tuh kayak nggak tega aja ke orang tua. Kayak nggak relate aja sama apa yang mereka jalani saat ini. Jadi saya cuma bagi cerita ke Tuhan dan ke dia aja. Saya selalu ceritain ke orang tua saya mungkin sesuatu hal yang nggak membuat beliau kepikiran. Mungkin kita samaan. Sampai di sini, pembahasan yang belum selesai, bahkan belum saya mulai, saya cuma heran. Saya cuma heran melihat bagaimana cara semesta mendewasakan kita berdua. Kadang saya nanya, apa nggak ada cara lain ya?
Apa harus dengan perpisahan ya? Tapi percuma juga. Semesta pun cuma diam saja. Semesta pun gak menjawab apa-apa. Seakan memberikan isyarat bahwa saya yang harus menemukan jawaban itu sendiri. Alih-alih mencari, saya malah terjerembab dalam melankolia rasa rindu itu sendiri. Hey, buat kamu. 2 tahun yang lalu itu masih sama kayak 2 hari kemarin. Masih membekas sempurna. Masih utuh dan masih terawat. Hey, saya cuman kangen. Kangen kalau dulu saya pernah jadi orang yang paling ada buat kamu. Begitupun sebaliknya. Kangen 2 tahun itu jadi sesuatu yang berharga buat aku. Gak kerasa ya? Semua tentang kita yang selalu kita anggap hari ini, yang kalau setiap detiknya kita nikmatin dan manfaatin baik-baik, udah berganti jadi hari kemarin. Udah berganti jadi masa lalu. Saya gak bisa apa-apa kalau cuman kangen. Kangen ngobrolin sesuatu yang random sampai ke hal-hal berat. Kangen saya bagiin rahasia yang cuman kamu, pendengarnya. Saya cuman pengen ketemu kamu. Sekangen itu. Ya saya harus berani menerima bahwa bukan saya lagi orang yang dengerin cerita kamu. Saya harus menerima bahwa posisi saya sudah tergantikan mungkin sama yang lain. Saya akan terima itu kok. Cuma satu hal, saya cuma pengen ketemu kamu. Saya nggak tahu kamu ngerasain hal yang sama atau enggak. Sepertinya sih mustahil. Mungkin dalam proses pendewasaan yang kita harus dipaksa sama-sama melupakan, kamu adalah orang yang paling pertama yang berhasil lupa, yang berhasil untuk bangkit. Saya ngerti kok kamu orangnya sangat visioner dan sangat menghargai mimpi-mimpi kamu. Saya mengerti kok, gak apa-apa kalaupun misalkan nama saya sudah dihapus dalam mimpi kamu. Gak apa-apa. Saya mengerti kok kalau saya gak bisa mengulang halaman sebelumnya, karena saya sudah berada di halaman yang baru, di buku yang baru. Tapi saya cuma masih bertanya aja sama semesta, apakah saya akan dipertemukan sama orang yang setipe sama kamu, sama orang yang mungkin bisa menghargai perasaan saya kayak dulu. Waktu lihat deretan foto itu, saya nggak nyangka kalau saya bakal dapat luka sama orang yang paling saya jaga hatinya. Saya nggak nyangka kalau perbuatan baik kamu tuh sudah terlalu kelewatan sampai melebihi batas teman itu sendiri. Sampai di sini, saya kembali nanya sama semesta. Semesta, saya salah apa ya? Saya sudah melampaui batas apa? Sampai saya harus menanggung beban seperti ini. Seperti di awal, semesta hanya diam dan bergeming. Seakan saya harus mencari jawaban itu sendiri. Dan saya sudah menemukannya. 2 tahun itu bukan cuma cerita indah. Hey, 2 tahun itu kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk bisa saling menerima, saling mencintai, ya meskipun cinta yang saya punya jauh lebih besar dibanding punya kamu, tapi gak apa-apa. Hey, 2 tahun itu bukan cuman waktu. 2 tahun itu proses pendewasaan. Terima kasih ya
Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah kasih warna dalam hidup saya. Satu hal yang saya cuman pengen kamu tahu, saya cuma kangen.